sambil saya pegang ya. Ada pertanyaan, apakah apakah orang sini berisik kalau di jalan gitu ya? Ini ada teh, mana kelihatan kan? Ini favorit banget nih. Jadi teh dicampur dengan rempah, dicampur juga dengan susu. Susunya saya nggak tahu susu apa, tapi enak. Orang di sini banyak yang vegetarian ya. Makanan di sini hampir semuanya vegetarian. Agak sulit sebetulnya nyari yang bukan vegetarian. Dan sulit bahasanya, saya nggak ngerti. Jadi kalau makan kadang saya cuma bilang udah pilihin aja gitu. Terus saya bayar, oke, dia bilang apa, oke, bayar ya sambil nyobain. Terus tapi kok bisa vegetarian, kok bisa besar-besar? Maaf ya, nggak langsung jawab. Kok bisa besar-besar? Karena mereka minum susu banget ya. Jadi sapi itu kan ada yang bilang mungkin kayak ibu, jadi air susunya itu diminum dengan, makanya dihormati juga. Di sisi lainnya juga sapi-sapi yang berkeliaran itu dulunya banyak yang sebetulnya sapi perah tapi tidak terlalu menghasilkan, jadi dilepas aja di jalan karena mereka tidak menyembelih sapi gitu. Kemudian yang lain adalah jadi makanya minum susu ini banyak. Oke, apakah berisik? Orangnya nggak banyak teriak di jalan, biasa aja mereka melakukan kegiatan. Memang kalau ngomong keras ya betul, tapi bukan yang random berteriak ya. Saya pernah ke sebuah negara, kalian juga pasti tahu negaranya sebetulnya, yang cenderung lebih berisik dibanding negara ini. Salah satu ukurannya adalah di penerbangannya sebetulnya. Kalau kita naik penerbangan ketika direct ke negara itu seperti apa sih penumpangnya, kurang lebih sama lah gitu ya. Di sini cukup ekspresif, tapi ada beberapa negara atau ya dibandingin orang Indonesia lebih ekspresif, tapi dibandingin beberapa negara sebetulnya nggak se-ekspresif itu gitu, dan nggak seberisik itu. Banyak juga yang santun. Sebetulnya gimana ya, saya nggak bisa bilang, tapi mungkin karena kebiasaan kita orang Islam. Jadi kalau ketemu orang India yang Islam, saya ngerasa cenderung kurang lebih ya saya bisa ngerti lah gitu. Bukan berarti mana lebih baik mana enggak, tapi ya lebih mudah untuk mengerti ya gesturnya. Tapi kalau berisik ini dianggap sebagai bunyi klakson, yes. Teloletnya kita nggak ada apa-apanya dibanding teloletnya sini. Di bis, di truk itu aduh luar biasa lah, suaranya tuh keras banget, terus beragam banget mainannya. Terus panggung-panggung tuh kalau misalnya di beberapa kota kan ada yang dorong pakai yang berisik banget. Kalau di daerah saya ada di Jakarta suka tuh hampir tiap malam dia bawa gerobak yang berisik banget. Ini nggak ada apa-apanya di sini. Di sini lebih berisik lagi untuk yang musik tuh. Lampunya luar biasa. Luar biasa. Plus lagi memang mobil mereka di klakson tuh nggak sakit hati gitu ya. Kita awal, karena saya sempat nyewa mobil ya, nyupir sendiri, agak sensi juga di bel gitu kan. Sensi juga, tapi setelah ketemu beberapa teman di sini bilang nggak usah sensi, itu mah mereka santai aja. Orang kadang mereka juga nggak peduli aja gitu, dan betul loh nggak peduli. Jadi orang jalan nih terus di gitu sama belakangnya, dia diem aja, jalan aja santai gitu. Jadi orang menganggap bahkan tulisan itu bukan silent please atau apa, tapi horn please gitu ya. Terus pokoknya intinya diklakson deh gitu. Jadi seperti mungkin diasumsikan bahwa mobil itu, kita tahu ada mobil lewat apa enggak ya dari ada bunyi klakson apa enggak gitu. Anggap aja begitulah kira-kira. Jadi mereka bisa kencang banget terus sambil bunyi gitu. Ya memang istilahnya tuh ya hampir selalu bunyi lah klaksonnya nih. Jadi
Jadi istilah wise-nya mereka klakson mobil itu for safety reason, untuk keselamatan ya. Jadi nggak usah emosi lah gitu, bukan untuk marah, untuk memberitahu bahwa dia ada, untuk ya banyak lah. Termasuk juga lampu. Kalau lampu agak sulit, maksudnya kalau malam kan lampu besar itu suka didimin ke atas ke itu ya. Kalau itu agak-agak ngaco sih memang. Saya nggak tahu, mungkin mereka kemampuan penglihatannya lebih bagus mungkin, jadi mereka bisa lakukan itu ke lawannya gitu ya. Oke. Ya gitu. Selamat menikmati beberapa footage yang ada.